Sendiri sejak 2018 kita pernah ngerjain dari Archipelago Festival, Avad, Agatha Priscilla, Sirka Rama sampai Hindia, Ramen Girl. Dengerin juga ya band-band yang di sini ya. Ya secara ini kampus skena kan ya Mas ya? Bukan ya? Oh, salah. Ini ada project impian gak yang belum pernah kalian kerjain bareng-bareng gitu? Desain album covernya White Shoes nih. Ajaib ya. Selalu yang dikeluarkan tuh selalu playful gitu. Tiny Studio. Gas House Podcast. Gas House Podcast. Gas House Podcast. Gaspot. Speaker pertama kita. Yes, Studio Mungil dari Jakarta. Ini sudah kedatang di hadapan kita Kanadina Nisha dan Rata Bills. Boleh Kak bergabung Tiny Kak? Studio ya buddy. Oke. Les. Desain. Desain dan musik. Halo, Oke. cek. Sorry Pak. Ya. Cek. Yes. Halo. Ya. Oke. Apa kabar Mas? Baik. Sebelumnya kayak kita sering ketemu deh. Di mana ya? Aku juga gak tahu lagi lupa. Di event. Event belum ya? Event ya kayak pernah ketemu ya. Oke. Boleh mungkin perkenalkan dulu dirinya dan bisa jelasin gak sih apa itu Tiny Studio itu sendiri? Oke, halo semuanya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk para penyelenggara acara, Bapak Ibu dosen yang ada di sini, pengurus-pengurus kampus juga dan teman-teman semua, dan pastinya White Shoes, Mas Rio, Mbak Sari yang kita idolain juga. Ini kehormatan lah buat kita bisa sharing sedikit di sini dan semoga kita adalah 1-2 hal yang bisa kita share dan semoga berguna. Dan mungkin kenalan, nama saya Rata Bill dari Tiny Studio. Halo Mas Rata. Halo Mas Rata. Halo. Tepuk tangan. Lalu ada Ya, halo semuanya. Nama saya Nadine. Halo Kak Nadine. ya, jadi kita berdua adalah Tiny Studio gitu. Yes. Oke, mungkin slide presentasinya. Boleh. Oke. Mas. Oke. Jadi Tiny Studio adalah sebuah desain studio yang kita jalanin berdua sejak 2018 ya. Mungkin sebelum ini juga kita masing-masing ada background. Kalau Nadine backgroundnya di seni rupa, dia kuliah apa kamu? Seni rupa ya, kamu kuliah seni rupa, dia kuliah seni rupa di Paris waktu itu. Wow. Terus gue kuliah desain dan sebelum ada Tiny, gue sempat bikin record label namanya Colibri Records. Jadi mungkin dari situ kita udah cukup familiar sebelum bikin Tiny Studio. Waktu kampus kita sempat ngalamin lah kayak nyetak-nyetak CD, ngerilisin CD teman-teman, album teman-teman, terus yang masih dari ngelipet-lipet sendiri, nyetak di mana aja sampai akhirnya sekarang udah ada template-nya lah gitu. Terus kalau boleh next, service kita itu ada brand identity, product design, editorial, web design, motion, fotografi dan graphic design pada umumnya. Jadi seperti studio design pada umumnya. Dan Tiny Studio percaya di kekuatan dalam praktik desain kecil ya. Jadi nama Tiny Studio juga awalnya kita bikin sekedar ya udah karena studio ini kecil, tapi ternyata setelah dijalanin banyak banget potensi yang kita rasa bisa dimilikin sama praktik desain yang kecil dibanding praktik desain yang gede kayak mungkin desain studio yang lebih gede atau desain agency yang mungkin staffnya udah puluhan orang ya. Kayak misalnya kita punya lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan artistic direction, menentukan arah bisnisnya juga, terus nyari kliennya bisa lebih belusukan gitu.
Terus kita juga senang kerja sama komunitas-komunitas yang jujur lah gitu. Next. Dan ya Tiny Studio suka bikin desain-desain yang playful dan bold gitu. Kita nggak terlalu kritis sebenarnya dalam ngedesain, cuma basically kita ngikutin apa yang kita mau dan kita coba diskusi sama klien kita dan berusaha objektif dari situ. Jadi mungkin mau share beberapa, next aja. Kita mau share beberapa hasil karya yang kita pernah bikin di bidang musik. Jadi Tiny Studio sendiri sejak 2018 kita pernah ngerjain macam-macam kalau di musik sendiri. Dari Archipelago Festival, Avad, Agatha Priscilla, Sirka Rama sampai Hindia, Ramen Girl, kita ngerjain. Mungkin teman-teman ada yang dengerin juga ya band-band yang di sini ya. Ya secara ini kampus Skena kan ya Mas ya? Bukan ya? Oh salah. Jadi dari nama-nama ini bisa kelihatan banyak banget dan beda-beda banget gitu dari tiap karakter mereka. Cuma itulah tugas kita ya sebagai graphic designer untuk gimana nih? Ada Avad, terus besoknya kita megang Agatha Priscilla atau megang Lomba Sihir gitu. Tapi kita harus bisa memposisikan diri kita tetap ngeluarin karya visual yang cocok buat sama-sama gitu. Lalu nextnya dari sebagian ini mungkin beberapa aja yang kita share. Yang pertama itu Glyph Talk. Jadi next lagi. Thank you. Glyph Talk tuh band sendiri. Sebenarnya ini band iseng-iseng zaman pandemi. Jadi ini saya sama teman saya kita bikin project punk elektronik. Terus karena ini punk elektronik, jadi kita bikin logonya terinspirasi dari 8-bit. Tapi yang bisa fleksibel lah, dia bisa ditarik, bisa vertikal, bisa horizontal. Yang kita mikir awalnya buat apa ya bikin logo bisa ditarik-tarik gini. Cuma kalau boleh next, ternyata menarik juga saat dia jadi cover single, dia bisa menuhin dari ujung kiri sampai ujung kanan dan jadi elemen visual yang unik aja dan karena musiknya elektronik. Jadi ya udah kita coba masukin unsur-unsur pixel 8-bit, tapi juga kita kawinkan dengan grafik-grafik ala punk mungkin yang kayak duotone, ala-ala fotokopi dan lain-lain. Lalu ini cover albumnya. Jadi mungkin yang tantangan buat kita juga graphic designer kalau bikin rilisan di zaman sekarang, kita seringkali harus bisa mikir antara aset digital sama aset fisik tuh sebagai dua dunia yang berbeda gitu. Jadi kalau di Spotify kan itu flat aja kecil gitu. Cuma kalau nanti dia dicetak, kalau bisa akan bagus banget kalau dia punya teknis-teknis yang hanya bisa di-achieve kalau kita cetak. Kayak contohnya Glyph Talk, kalau di kiri saat covernya itu dalam keadaan tertutup, itu adalah cover digitalnya. Cuma kalau kalian beli fisiknya, dia ternyata bolong. Dibuka, dia mengeluarkan aset-aset lain yang kita nggak bisa lihat kalau ada di digital. Jadi kayaknya ini tugas ya kita juga ya. Kalau sekarang akses dengerin lagu udah banyak di digital, kenapa orang harus beli CD gitu? Pastinya orang punya banyak alasan masing-masing untuk beli CD. Cuma dari pihak graphic designer, kita juga bisa loh nambahin value-nya dengan kayak mikirin printingnya, produksi, ukuran, tinta yang akhirnya memberikan value lebih buat audience untuk mau nih koleksi CD atau vinyl atau kasetnya gitu. Lalu, nah ini instruksinya kita tandain yang mana. Terus next itu urutannya. Jadi ya make sure biar pihak produksi nanti nggak salah yang mana duluan urutannya gitu. Next lagi. Dan kita bikin merchandise turunannya, ini kaosnya dipakai hari ini dengan bangga. Terus kita juga bikin video klip waktu itu pakai scanner, pakai barang-barang. Terus kita pikir jangan berhenti di video klip kali ya, kita bikin flipbook juga kayak yang kiri atas.
Itu mungkin agak jadul, cuma ternyata ada aja yang beli gitu. Jadi nggak ada batasan sih kayaknya untuk music merchandising sekarang mau gimana banget. Lalu kita masuk ke Girl Gang. Mungkin ada yang dengerin Girl Gang juga di sini. Girl Gang tuh kamu di Girl Gang band Kolibri ya. Jadi next Girl Gang itu lebih banyak di develop sama Nadine sebenarnya. Jadi mungkin nanti aset apa ya sentuhan seni rupanya lebih berasa dibanding yang tadi yang lebih ke grafis gitu. Mungkin Nadine mau cerita? Emang untuk ini kita selain bikin desain fisiknya juga, kita emang bermula dari fotografinya. Dan di sini emang kita ngegarap fotografi ini seakan-akan kayak semacam mimpi gitu kali ya, karena emang di identitinya Girl Gang ini emang berbau sama shoegaze banget gitu. Next. Ya kayak gini juga contohnya. Jadi kayak emang lebih ke kaleidoscope vibe gitu. Kayak gini juga. Ya ini untuk cover CD-nya. Jadi ini adalah kolase gambar-gambar yang kami kumpulkan yang berbau nuansa dengan mood dan feel dari Girl Gang tersebut. Karena gimana ya, menurutku hal yang Girl Gang ini tuh sangat lumayan jauh dari graphic design. Karena seperti gimana awalnya graphic design dengan struktur, dengan grid system dan sebagai macam lainnya, ini tuh lebih ke karya yang emang gimana ya? Ya karya ekspresif aja karena untuk merasakan mood dan feel vibe-nya saat kita mendengarkan Girl Gang. Terus juga pas kita kan pasti dengerin lagunya dulu. Jadi satu kelebihan kerja buat musik, kalau kita suka musik, kita tuh selalu dapat bocoran album dulu ya. Bahkan bisa setahun sebelumnya gitu, kayak Girl Gang. Nah, kita lihat tuh lirik-lirik yang ditulis vokalisnya si Angie. Dia sangat introspektif gitu dibanding kayak dia coba ngasih tahu orang ABC. Dan dia juga bilang ini banyak kayak keluhan dia sendiri, terus isi kepala dia. Jadi kita mikir pendekatannya juga mesti personal, mesti subjektif. Jadi ya udah kita pakai penggalan-penggalan lirik Girl Gang untuk kita sebar di cover. Jadi ini kayak random thoughts yang Angie punya, kita sebar jadi elemen visual. Sebagai kayak pemikiran Angie yang abstrak gitu kali ya, dan kayak gimana hawanya tuh sebenarnya ada yang dingin tapi ada yang hangat juga, karena emang kayak dari seluruh albumnya tuh dia ngasih tahu saat dia kayak pas lagi sedih, tapi pas lagi senang kasmarannya juga, jadi kayak ada kerasa femininity-nya banget gitu di dalam. Ya, ini tampilan kalau dibukanya sama di dalamnya. Kita juga pakai elemen stiker-stiker supaya berasa nostalgia ya waktu itu ya. Dan karena emang stiker ini juga kayak melambangkan lagunya gitu loh somehow. Ya ini di yang bagian kiri itu kayak lirik sheetnya. Ya. Seru banget sih waktu ngerjainnya. Ini mungkin bagian-bagian yang bisa dimarahin orang-orang ADGI ya. Karena gridnya kayak dari kiri pindah ke kanan. Cuma kita rasa ya selama masih bisa kebaca, walaupun gak cepat ya fine-fine aja sih. Lalu ini vinyl dan kasetnya sih. Gitu. Next. Dan ini feel-nya kalau dibuka, kalau teman-teman nanti ada yang beli bisa ngerasain artwork-nya lebih gede ya kalau di vinyl dan lebih berasa impact-nya. Dan kebetulan ini juga dirilisin sama label Jepang, jadi liriknya ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Oke, terus kita juga pernah ngerjain yang lebih hardcore, itu buat label Greedy Dust. Jadi kita waktu itu challenge-nya gimana ya untuk ngeredesign label hardcore gitu, yang identiknya organik, identiknya lebih ekspresif, sedangkan project rebranding sendiri identiknya dengan sesuatu yang merapihkan, membuat sistem dan lebih komersil gitu. Akhirnya kita diskusi sama DLP ownernya untuk kayak oke, kita coba deh kita tetap jaga roots hardcore-nya tapi kita coba bikin sistemnya dari situ. Akhirnya kita bikin black letter text-nya sendiri. Lalu kita bikin complete logo sama ya logo inisialnya.
Lalu ini contohnya kalau dia dijadiin buat center label di vinyl, kita pingin karena dia udah pakai elemen logo yang cukup busy ya, jadi asetnya bisa pakai warna hitam putih aja, dan itu somehow jadi berasa lebih, produksinya lebih murah dan lebih identik juga dengan geliat-geliat di ranah underground kali ya. Lalu ini juga identitas untuk OB untuk CD, kaset, dan sampai corporate brandingnya yang sebenarnya ujung-ujungnya nggak kepake sih. Ya tapi kita juga bikin untuk ya sebagai mood and feel aja lah. Ya, kita pengen kasih tahu dia bisa sampai sini loh gitu. Lalu Afat? Ini project yang seru banget juga. Kita berangkat dari bunga. Afat itu jujur band yang serem. Jadi gimana kayak kita pengen mengangkat bunga itu, walaupun kita ngelihat bunga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang wangi, tapi kita juga bisa ngelihat secara detail kalau bunga tuh bisa menjadi sesuatu yang menyeramkan juga, dan mereka pun tuh juga punya toxicity-nya sendiri gitu. Ya, jadi Afat kan sebagai band black metal, kita itu keluar dengan keyword horror. Jadi mereka pingin artworknya ada kesan horror. Dan instead of kita cari horror-horror yang generik gitu, kayak klise gitu, kayak horror, kita mikir setan atau hitam atau hantu gitu. Enggak, menurut kita berdua, kita tanya ke diri sendiri apa yang horror buat kita, dan jangan-jangan orang bisa ngeliat itu horror juga. Saat itu kita mikir bunga itu horor gitu. Bunga kalau kita lihat dekat itu horor, dan beneran banyak bunga-bunga yang emang beracun dan itu menjadi horor buat kita dan makhluk hidup lainnya gitu. Jadi kenapa enggak kita cacah elemen-elemen bunga yang ternyata saat dicacah, oh this is black metal juga ya, banyak akar-akar gitu di sini. Nah setelah dicacah kita bisa mulai combine bunga-bunganya, terus akar-akarnya jadi kayak semacam petir di situ. Terus kombinasinya bisa banyak banget. Ya ini contohnya kalau udah digabung sama typeface-nya. Terus ini waktu itu buat event, jadi kayak ada announcement buat artis-artisnya, dan stiker dan gelang tiket. Sama warna sih juga penting banget, kayak di sini justru kita harus berani pakai warna yang feminin juga untuk bisa kayak ngekombinasiin dan ngebalance antara kayak black metal tersebut dan kayak bunga-bunganya. Jadi kita masih bisa ngerasain perasaan bunga tapi kayak tetap dicampurin dengan kayak warna hitaman yang ya biar black metalnya. Ya. Ya ini contoh-contoh merchandise-nya. Ini juga waktu acaranya. Nah jadi berikutnya itu Harlan Bur. Harlan tuh anak IKJ juga bukan ya? Kayak lupa. Bukan ya. Bukan ya? Oke, jadi Harlan tuh kalau ada yang dengerin musiknya sederhana banget. Dia pakai gitar akustik, dia nyanyi, rekam satu mic udah bisa jadi album. Dan kita suka banget approach dia terhadap bikin album tuh beda sama musisi-musisi lain ya. Jadi kayak beneran folk artis banget. Beneran folk artis banget. Dan waktu itu dia nyamperin kita untuk minta bikin buku chord gitar gitu. Nah jadi karena chord gitar itu kita juga sempat mikir ya, kayak Harlan nih kalau didengerin lagunya gitarnya simpel banget, chordnya C, G, C, G. Jadi kayaknya harus ada sesuatu nih yang kita lakuin supaya pembeli enggak semudah itu. Ya, kayak ironi gitu ya, bikin buku gitar biar orang gampang ngikutin, malah kita mau bikin susah gitu. Cuma kita rasa kayaknya seru-seruan aja lah sama Harlan lah. Yaudah, kita kali ini nggak pakai komputer untuk mulai, kita coret-coret. Next, kita bikin banyak coretan karena kalau kita dengar-dengar liriknya Harlan juga banyak banget yang kayak seakan-akan ditulis sama anak-anak gitu. Dia tulis es kelapa, pingin es jeruk ya, ditulis pingin es jeruk gitu.
kita bikin, jadi akhirnya kita bikin gambar macam-macam yang seakan-akan kita mengimitasi kekanak-kanakannya lagu-lagunya dia juga. Lalu akhirnya kita kumpulin aset-aset yang kayaknya bisa potensial lah masuk layout. Lalu, nah ini akhirnya bukunya jadi kayak gini, buku liriknya. Jadi orang lihatnya bisa miring-miring, bisa dari samping, dari atas, dari kanan. Karena kita rasa pada akhirnya outputnya buku, orang bisa, bukunya kayak zine gitu, jadi orang muter-muternya gampang dan orang jadi ikut terlibat dalam experience membacanya gitu. Terus mungkin kalau lo main gitaran bareng temen ya nggak usah diputer-puter, teman bisa lihat dari sisi belakangnya ya. Itu ngarang sih by the way. Nah ini diskografi dia banyak banget, ada berapa rilisan dia gitu. Jadi itu untuk Harlan. Nah ini yang terakhir kita mau share itu klien luar sebenarnya. Jadi mungkin ini goalnya juga buat Tiny Studio ya. Karena kita banyak ngerjain buat band-band independen dan teman-teman gitu. Sampai suatu saat kita dapat email. Hai Tiny Studio, kenalin gue Matt. Kita punya venue di London namanya Color Factory. Yang setelah kita cek ternyata itu salah satu venue paling gede juga di London ya. Dan of course kita senang banget ya. Kebutuhannya cukup poster, tapi bisa nggak kalian bikinin gitu. Oke langsung kita tadinya mau balas emailnya 1 menit setelahnya, cuma janganlah biar kelihatan keren dikit ya, ada sejam. Ya kita tunggu, kita balas. Terus nextnya kita godok idea kayak nama tempatnya kan Color Factory. Kita lihat event-event dia sebelumnya posternya nggak ada Color Factory-nya sama sekali menurut kita ya. Jadi kita balik lagi factory itu apa sih? Kita kulik lah, kita riset. Jadi kalau dilihat-lihat ya factory seperti yang kita tahu ya, dia penuh dengan aktivitas cetak-mencetak, industri, produksi. Lalu kalau kita masuk lagi ke dalam pabrik, itu banyak visual-visual kayak gini nih yang sifatnya industrial, sifatnya dicetak dengan mesin yang sama, direpetisi. Terus kita lanjut next lagi. Itu ya kita dapat banyak ikon-ikon. Terus kadang dia tuh suka miring-miring karena memang mungkin alat cetaknya pakai sablon yang nggak ngikutin 100% ngikutin mediumnya. Lalu ini beberapa contoh elemen-elemen yang ada di pabrik juga. Nah ini beberapa tekstur yang kita lihat di pabrik juga dan kita kumpulin dulu sampai kita mikir ini kayaknya bisa deh digarap jadi aset visual. Cuma challenge-nya buat graphic designer kan gimana ya cara nge-translate ini menjadi sebuah poster graphic design gitu. Nggak mungkin kita cuma taruh foto doang atau gimana doang. Lalu kita mulai dengan bikin typeface waktu itu. Kita bikin typeface yang di overlap antara sans serif sama typeface apa sih kayak titik-titik dots dots yang biasa dipakai buat printing gitu. Karena di pabrik tuh banyak banget error-error kayak gini cuma masih bisa kebaca. Nah dia kurang lebih kalau ditulis kayak gini lah. Jadi ini sebenarnya cuma 2 typeface di layer jadi 1. Cuma menurut kita hasil luarnya cukup unik gitu. Terus kita coba pakein warna karena ini Color Factory. Lalu ya ini contoh-contoh layout aja gitu. Lalu ini hasilnya sih, hasilnya kita dikontrak sama mereka untuk bikin poster bulanan. Ini yang Februari, Maret. Seperti yang kalian lihat, kita pingin si factory-nya tuh berasa, color-nya berasa. Cuma nggak mau terlalu factory banget gitu, karena nanti orang bingung ini emang pabrik atau apa gitu. Jadi kita campurin sama elemen-elemen yang lebih playful. Terus juga informasinya cukup jelas kalau ini tuh ada acara di tiap tanggal tersebut. Lalu ini April, Mei, Juni sama yang baru kita kirim kemarin itu bulan Juli. Terus kita juga bikin poster ini jadi hidup dengan animasi nanti.
Ini alternatif-alternatif yang kita kirim biasanya tiap bulannya. Kita selalu kirim 2 atau 3 buat dia pilih gitu. Beda warna, beda objek. Dan ini untuk di sosial media kita animasiin. Karena nanti ada lagunya juga, jadi lebih menarik kali ya buat yang lihat juga. Oke, itu sih kurang lebih beberapa cuplikan kerjaan-kerjaan kita di bidang musik yang kita rasa lumayan menarik lah untuk diceritain. Thank Thank you, you ya Pak. semua. Terima kasih. Berarti kalau gue lihat nih Pak Oli, mereka Tiny Studio studio yang cukup personal ya. Kalau ngerjain setiap desainnya. Maksudnya personal? Kayak mungkin kan background kakak dari seni rupa sama Kak Rata dari desain grafis gitu. Jadi Ya. elemen yang ekspresif dan struktural gitu digabungin kalau di Tiny Studio gitu. Iya sih ya, bisa dibilang personal dan cukup egois. Cuma kita mau itu bisa jadi kekuatan kita somehow. Karena kalau kita kehilangan ego kita, ya lama-lama kita bisa kehilangan identitas kita dan itu yang kita nggak mau. Nah sekarang permasalahannya adalah tinggal cari siapa yang bisa menerima keegoisan kita gitu. Itu triknya sih. Dan banyak ternyata Mas. Ternyata banyak. Ada yang nggak tahu sih mereka kesel atau enggak. Suka atau enggaknya nggak tahu. Ada ya. Pendekatannya juga banyak yang pertemanan sih. Jadi kayak menurut kita ini kalian ngampus di sini punya teman yang nanti punya band, nanti jadi seniman, nanti punya galeri atau apa itu akan terjadi dengan organik gitu. Jadi kadang kita lebih suka pendekatan yang kayak gitu dibanding yang kita harus ngejar-ngejar orang yang punya usaha miliaran tapi dia nggak tahu apa-apa soal kita. Dibanding kayak gitu mendingan kita, lu punya band ya, kayaknya band lu keren deh nih. Kita bikinin dong girl gang aja kayak gitu kan, dari dia masih di Jogja kita bikinin sampai dia bisa bayar kita lumayan, itu organik aja sebenarnya gitu. Oke. Menurut gue Tiny Studio adalah salah satu studio yang combine-nya itu cakep gitu, Leng. Cakep ya. Kayak ego, merepresentasikan brand atau band yang diangkat juga di combine-nya pas. Yes. Nah itu gimana sih Mas, Mbak, caranya tetap relevan dan nge-combine itu semua untuk agar bisa diterima, tetap relevan dan merepresentasikan apa yang brandnya mau, itu seperti apa Mas? Dan egonya juga tetap ada gitu di setiap desain-desain yang dibuat. Sebenarnya mungkin dari awal tuh kayak dari sebelum kita menerima klien-klien tersebut, kita juga udah kayak sering kolaborasi gitu berdua. Sering kolaborasi berdua dalam artian kayak ngebuat karya-karya yang emang di luar klien. Dan gimana awal tiba-tiba ada klien yang datang, mereka udah ngelihat style kita duluan. Jadi kita tuh jarang yang kayak memaksa klien, ayo ikutin style kita. Tapi emang lebih klien datang ke kita karena mereka lihat kita kayak gimana gitu. Jadi emang rata-rata yang datang tuh yang udah tahu Tiny Studio tuh kayak apa praktiknya. Ya itu penting sih, mengkomunikasikan kita siapa ke klien. Dan komunikasinya bukan cuma ngomong, tapi dengan portfolio yang ada, dengan website yang ada. Makanya make sure banget apa yang kita taruh di luar, itu apa yang kita mau bikin gitu. Menurut gue juga tadi tuh ada merchandise musik yang cukup menarik dan beda itu kayak flipbook tuh. Cukup beda sih, boleh diceritain nggak tuh Mas tentang pembuatan flipbook ya? Ya mungkin karena video klipnya pertama stop motion ya. Oh, stop kita motion. bikin video klipnya memang stop motion. Dan waktu itu kita lagi jalan-jalan ya. Ya kita lagi ke Belanda. Kita sempat ke Belanda, terus ada foto booth ke satu museum namanya Eye Museum. Dia ada foto booth. Dan uniknya karena dia museum film, foto booth-nya itu nggak kayak foto booth yang kita biasa. Keluarnya film, keluarnya video dalam bentuk flipbook. Jadi lucu banget. Walaupun pas kita habis kelar video, kita ke kasir mau bayar, masnya lagi motongin sih. Jadi manual juga ternyata di Belanda. Cuma kita senang banget waktu dapat itu ya. Jadi kita rasa, kalau kita aja senang, mungkin orang lain senang juga kalau bisa dapat flipbook kayak gitu. Jadi udah kita tanpa pikir panjang sih ya, kita langsung
coba bikin aja dalam quantity dikit gitu. Nah kayak gitu Pak kalau bikin band. Gak cuman merch-nya baju doang gitu. Belum ada singlenya udah ngelilin baju gitu kan. Ajaibnya selalu yang dikeluarkan tuh selalu playful gitu. Tiny Studio. Itu gimana Kak? Pertimbangannya apa tuh? Warna ya? Ada yang pernah nggak ngerjain suatu brand atau suatu band yang terkesan kaku tapi akhirnya berhasil gitu? Kayak Ava tadi ya itu juga Iya. tuh. Apa ya? Kayak semuanya. Pasti Cuma atau aja ya. ada atau enggaknya pasti kayak secara sadar ada gitu ya, yang kayak emang sebenarnya mereka Iya. nggak terlalu playful, tapi kayak balik lagi mereka kayak kita pengen nih coba yang baru, coba dong bikinin yang playful supaya kita juga mungkin bisa lebih relevan atau apa gitu. Dan emang kayak playfulness-nya itu kayaknya berangkat dari gimana saya tuh seni rupa dan Rata graphic design. Jadi setiap kali Rata bikin sesuatu yang rapi, pasti kayak nggak kerapihan diacak-acakin gitu. Jadi kayak mungkin playfulness-nya juga bisa ada dari situ gitu. Iya, organik aja sih sebenarnya, kita nggak memaksakan harus playful ya, dan nggak semua portfolio kita playful sebenarnya. Colorful. Kayak Greedy Dust kan hitam putih, cuma ya apa yang kita rasa saat itu paling tepat aja. Dan kebanyakan yang paling tepat ternyata yang colorful pada saat itu ya, dan selama kliennya bisa lihat itu juga, ya gas sih. Seru ya Leng ya. Nyata, Seru, ya. seru, seru. Hmm. Salah satu studio impian buat anak-anak sekarang. Ya. Bener Leng. Kapan Mas buka Kenapa? internship? Kapan buka internship? Internship. Dan syaratnya apa Mas? Internship kita tiap tahun ada ya. Ini malah ada Mika tadi, Mika ada nggak sih di sini? Mika. Mika Gondrong, Babu. Mika intern di kantor sebelah kita sih, tapi jadi kita sering lihat dia dan dia ketemu juga sama intern kita. Dan kalau kita ada intern, biasanya karena kita cuma bertiga ya sama intern berarti kan, biasanya ya udah kita anggap tim aja. Jadi kita pinginnya gitu sih, kita nggak pingin intern cuma sekedar buat ya nyelesain kampusnya doang atau disuruh yang nggak penting gitu. Tapi kita pingin dia terlibat juga, karena kita pun yang lebih tua pingin dapat input juga dari yang lebih muda gitu. Jadi itu yang selalu kita mention. Lu kalau jadi intern kita, mungkin kita akan treat lu kayak salah satu dari kita juga gitu. Ditunggu aja. Tunggu aja tuh guys. Jadi kalau buka intern gitu harus mahasiswa yang gaya desainnya sama atau beda nggak apa-apa? Enggak gitu. sih ya. Enggak harus sama, tapi ya paling enggak ada arah-arah yang bikin dia nggak kaget kalau tiba-tiba disuruh diminta untuk kayak eksplorasi agak jauh gitu. Oke, mantap banget Leng ya. Mantap Pak. Dream House. Ya, oke. Balik lagi nih Mas, Mbak, ke musik dan desain. Kayak pernah gak sih Mas, Mbak, kayak ada sebuah band atau satu album atau satu lagu atau cover album dan lain-lainnya yang secara personal itu mempengaruhi kalian berdua buat mendesain gitu Mas? Buatku sih ada personally, itu tuh yang 90s, Yang mana? shoegaze, kayak ada box setnya, dalam CD-nya banyak. Bukan Cocteau Twins. Apa sih Slow Dive? My Bloody Valentine apa? Ada tau gak? Warna-warnanya tuh kayak girl gang tadi gitu. Siapa ya? Lush. MBV. Smashing. MBV bukan? Aduh kan. Bantu. Pale Oh Saints. Pale Saint. Kan juga. Nih mirip deh, mungkin kita ikat rata dulu dong. Ya, ya ada era-era shoegaze 4AD pada saat itu yang emang kan visualnya kayak kabur-kabur gitu ya. Dan itu sebenarnya kita implement akhirnya ke girl gang juga kan. Kenapa kamu suka itu? Kenapa kamu? Tadi kan kamu yang ini, yang brought up. Karena mungkin emang ya mereka tuh bikin desainnya balik lagi kayak
menjadi artwork yang bisa kita kayak kulik lagi dan kita bisa rasain, soalnya kayak banyak banget dari desainnya dia yang bikin itu kayak kita bisa ngerasain lagunya kayak gimana, di banyak reverbnya gimana, di mana kayak suaranya juga ke belakang banget, jadi teksnya di belakang banget kayak rada samar, jadi itu bisa kita ngebuat dengerin lagu tapi at the same time kita nge-visualize lagu tersebut gitu. Menurutku itu bagus banget sih. Boleh. Ya, Sebagai desainer nih Mas, Mbak, yang garap musik gitu kan. Wawasan luas tentang musik gimana Mas? Perlu nggak Mas? Perlu nggak Mbak Mas? wawasan tentang musik. Iya. Harus bisa main gitar dulu gitu baru bisa. Enggak, lebih mungkin dengerin referensi Iya, gitu ya. referensi. Enggak sih sebenarnya karena pada dasarnya semua pasti dengerin musik gitu. Cuma semua pasti dengerin musik dan sebenarnya kalau kita lihat musik juga sebenarnya visualnya fleksibel banget. Kayak kita bisa lihat dua band dengan genre yang mirip. Misal black metal gitu. Tapi bisa beda banget ya visual covernya Death Heaven sama covernya Burzum gitu. Tapi dua-duanya black metal atau shoegaze gitu. Ya kalau yang tadi kita sebut sih mirip-mirip, cuma bisa aja ada band shoegaze yang covernya nggak kayak band shoegaze. Tapi isi lagunya shoegaze. Jadi kayaknya udah semakin fleksibel dan kita rasa nggak ada peraturan gitu gimana harusnya ya band pop harusnya gini, rock harusnya gini. Banyak band pop covernya kayak band rock dan sebaliknya. Jadi sangat luas banget dan kita rasa tuntutan wawasan musik juga subjektif ya. Kayak balik lagi gimana tiap orang ngelakuinnya dan lagi-lagi tolak ukur kesuksesannya juga sangat-sangat abstrak gitu. Seringkali juga yang kita luput tuh seringkali cover album yang populer tuh karena musiknya populer bukan karena cover albumnya yang bagus, seringkali kayak gitu juga. Jadi emang ya itu kita nggak tahu, itu pasti bukan urusan kita. Cuma make sure aja pas kita ngerjain kita komunikasi yang benar sama bandnya dan ini apa yang mereka terima juga. Jadi mereka bangga juga saat mereka pakai cover album itu gitu. Gimana Pal? Nah kalau dari pembentukan Tiny Studio dari 2018 ya Kak, itu style-nya emang dari awal udah kayak gini apa masih ngacak-ngacak banget atau gimana Kak? Besarnya sorry apa? Gaya desainnya. Oh gayanya. Mungkin dulu waktu pertama kali kayak bikin studio design berdua, emang aku punya style sendiri dan Rata pun punya style sendiri. Tapi dari playfulness style, dua style tersebut kayak kebentuk secara organik. Mungkin awal waktu kita bikin kita kayak bilang, ini apa sih style kayak gak jelas banget, kayak kita bakal sampai kapan kayak gini, kita harus nyari style kita gimana. Tapi kita tuh gak pernah memaksakan untuk mencari style kita, karena semakin banyak yang kita bekerja sama, semakin bertumbuh kayak style baru itu. Ya kan kayak gitu. Iya. Proses. Mas. Ya karena yang lebih penting dari style menurut kita harus jujur aja sih. Jujur. Jadi kalau kita berusaha nih nyari style tapi kita nggak jujur, nggak penting juga. Jadi yang penting ya jujur aja dulu, nanti stylenya mungkin akan terjadi secara organik ya harusnya. Kita pun sampai sekarang nggak bener-bener tahu outline style kita sebenarnya apa sih. Cuma ya udah kita jujur aja dulu apa yang kita suka kita lakuin. Tiny Studio desain jujur berarti Meleng. Jujur. Tapi berarti udah 6 tahun ya Mas ya? 6 Iya 6 tahun. 6 tahun ya? Iya 6 Iya. tahun. 8? 8? 6. Tapi mungkin baru 3 tahun belakangan ini kita fokusnya. Soalnya dulu waktu 2018 Rata masih ngantor full time dan aku pun masih kuliah. Jadi kayak semau kita aja dulu. Asik. Oke. Mungkin dari teman-teman yang di sini, Ya. para desainer-desainer muda, Leng, Boleh. para pencari-pencari kebenaran,
Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang mau nanya teman-teman? Di fallback Mungkin. novel yang nanya. Halo. Ada yang mau nanya? Jihad mungkin? Halo? Mungkin dia tercerahkan banget kali lagi. Yes. Udah gak ada yang bisa ditanyain lagi. Udah kenyang. Itu Kak Sari, boleh Kak? Halo, selamat sore. Halo. Saya mau nanya, saya Sari. Mau nanya, kalian kendala apa? Masalah kendala sih sebenarnya. Kendala apa pada saat proses pengerjaan desain, misalkan entah tengah waktu gitu, atau misalkan stuck ide, atau apa sih istilahnya art block apa gimana, itu cara nanggulanginnya gimana? Kan kalian tim gitu. Kalau personal kan kayaknya bisa lebih fleksibel ya, tapi kan karena tim ini kan lucu. Mereka cuma berdua gitu timnya, duo gitu. Jadi cara penanggulangannya gimana? Thank you. Alright. Thank you. Ini harusnya kebalik nih yang nanya ya. Harus kita nanya ke Kak Sari nih ya. Enggak, kayaknya soal art block itu beda-beda ya tiap orang ya. Cuma kalau buat Tiny ini juga mungkin gue sama Nadine beda. Kalau gue sih so far harus ada jamnya ya. Jadi kayak gue udah lumayan kurang bisa kalau lembur-lembur gitu. Kayak ini harus besok nih, oke kerja semalaman malah makin kayaknya tuh makin stres dan gak ketemu. Jadi lebih sering kali gue ngerasa lebih working kalau udah tidur aja deh. Nonton Netflix bilang telat sehari walaupun bete. Tapi at least paginya gue sering kali ngerasa lebih lancar dibanding gue paksain. Jadi justru kita lakuin yang sebaliknya aja. Oke, itu kalau gue sih mengenali diri gue begini ya. Jadi pastinya art block tuh atau creative block nggak menyenangkan buat klien karena kita jadi harus minta waktu lagi. Cuma paling tidak itu bisa menyelesaikan pekerjaan di besok hari kalau gue. Oke. Kalau Nadine gimana? Mungkin beda banget sama Rata ya. Kalau Rata bilang dia udah nggak bisa lembur. Tapi kalau gue justru kadang di jam kantor bilang ke Rata maaf banget lagi nggak bisa. Jadi mungkin kayak gue justru kayak baca buku atau kayak ya udah di depan komputer aja. Gue standby. Tapi gue nggak mau mikir apa-apa gitu. Akhirnya kalau misalkan Rata nggak bisa lembur, gue jam 12 baru bisa kepikiran. Gue akan kerjain saat itu gitu. Ya, jadi mirip sih istirahat lah intinya ya. Cuma dia lebih di siang, gue lebih di malam. Yes. Itu aja. Berarti emang Gitu kenyamanan ya, Mas. Maksudnya kenyamanan Thank sebagai you. desainer juga keluar lebih. Kalau untuk itu tim kendala sebagai tim gimana tuh, Mas? Ya pasti kita ada keterbatasan manpower ya. Cuma kita orang yang lebih sering bilang iya dibanding enggak sebenarnya. Jadi kayak ya udah deh, terima aja. Ntar kita cari solusinya di tengah aja kali ya. Gimana ya? Lebih ke manajemen kali ujung-ujungnya. Jadi tim kecil tuh sebenarnya kurang manpower tuh cuma karena kita manage-nya kurang rapi aja. Jadi ya mungkin waktunya harus dipanjangin atau referensinya harus kayak dipersempit atau gimana. Cuma masalah yang lebih besar daripada tim yang kecil menurut kita adalah manajemen yang buruk gitu. Jadi mungkin itu benar sih tantangan yang terbesarnya sampai sekarang itu gitu. Thank you Kak Sari pertanyaannya. Sama-sama. Ada lagi yang nanya? Wah, Mas Hewan gimana nih? Mahasiswanya gak ada yang mau nanya nih Mas Hewan. mahasiswa desain nih Mas. Oke. Mungkin kalau ini ada project impian gak yang belum pernah kalian kerjain bareng-bareng gitu? Entah dalam mungkin siapanya atau bentuknya Iya. Lang ya. Mau explore bentuk apa atau siapanya. Desain album covernya White Shoes nih. Nice. Sama The Adams. Boleh.
Masuk 2 proyek langsung. Masih Kak. Idola kali mungkin ya. Idola. Iya. Lo Aisius jelas. Itulah itu Apapun itu ya bener berarti. sih. Pertanyaan beneran ya ini. Boleh Kak kalau mau beneran. Itu tadi ada benernya. Ada beneran. Kali kita pingin ngerjain poster-poster festival kayaknya seru ya. Kayak kalau kita lihat di festival-festival gede kayak South by Southwest, mereka nanti ada booths di mana semua artisnya punya screen print poster masing-masing. Itu mungkin kita juga pingin terlibat di hal-hal kayak gitu. Kayaknya lebih organik dan lebih seru aja gitu. Bukan kayak dalam desain specifically yang kayak harus digital doang atau fisik doang, tapi mungkin lebih ke aktivitas dan program yang kita bisa isi dan kayak bisa share bareng orang-orang juga gitu sih. Mungkin bisa diinisiasi sendiri kali Mas, kayak gitu sama Tiny Studio Mas. Udah sering sih dulu dengan platform kita Studio Land. Kita ada tempat di Bintaro Sektor 9 namanya Studio Land. Jadi itu kayak tempat emang untuk khusus kreatif yang tadi Mika magang di sana. Dan kita lumayan sering bikin pameran dan kayak apa lagi ya? Apa sih? Art market. Iya. Ya gitu-gitu. Cuma kan nanya project impian. Impian masa bikin sendiri. Iya juga. Impian mimpi yang jauh dong. Mungkin dan terakhir Mas, Yang mungkin terakhir apa? pesan-pesan nih. Pesan-pesan buat mahasiswa desain yang nggak mau nanya ini. Desainer muda ya kali. Yes. Gimana nih Mas? Sebagai Mas yang Mbak yang desainer juga yang pernah mengalami kayak gini-gini juga nih. Kalau pengalaman kita sih ya, ya bantulah teman-teman gitu. Kayak apalagi di lingkungan seni rupa atau kreatif kayak gini pasti banyak, nggak usah jauh-jauh ke perusahaan gede gitu. Cuma sebenarnya banyak loh teman butuh bantuan, entah itu artwork mereka atau video klip mereka, merchandise atau apa. Mulai kalau pengalaman kita sih mulai dari situ aja. Karena belum tentu ada yang mau ngisi ruang untuk mereka. Yang gede-gede mungkin banyak semua mau ke situ. Cuma kalau kita bisa bantu teman-teman kita, terus kita hidupin ekosistemnya, bukan nggak mungkin itu bisa jadi ya menghidupi satu sama lain juga ke depannya gitu. Berarti manfaatkan temanmu Val. Kolaborasi. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu kita sudahi sesi pertama ini bersama Tiny Studio. Terima kasih untuk Tiny Studio. Tepuk tangan. Terima kasih. Insightful sekali Mas. Terima kasih.